بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Kita hari ini akan belajar pelajaran PPKN ya. Sebelumnya Ustazah mau doakan agar kalian selalu sehat ya, selalu dirahmati Allah dengan kebahagiaan setiap harinya. Oke, baiklah. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, nanti kita akan membahas kenapa sih kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, seperti itu ya. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI. Oke, yang pertama tadi kita akan membahas ancaman terhadap keutuhan NKRI. Oke, NKRI itu kepanjangannya apa sih? Iya, betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, NKRI dapat berdiri berkat perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ya, setelah merdeka bukan berarti perjuangan telah selesai. Indonesia pada kenyataannya masih mendapat ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, ancaman dari luar negeri itu kayak mana sih bentuknya ya? Nah, ternyata ancaman dari luar negeri itu walaupun sudah merdeka banyak sekali nak ya. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda ternyata masih belum mau mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian Belanda melakukan agresi militer ya. Agresi militer Belanda 1 dan 2 agar dapat menguasai kembali wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia berhasil mengusir Belanda dan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini berkat siapa? Ya, berkat TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas ancaman dari dalam negeri. Oke. Contohnya adalah ancaman dari dalam negeri itu apa contohnya? Antara lain gerakan Aceh Merdeka yang disingkat dengan GAM kemarin itu pernah terjadi. Kemudian Republik Maluku Selatan. Kemudian gerakan Papua Merdeka. Nah, gerakan-gerakan ini bertujuan memisahkan diri dari wilayah NKRI dan mendirikan negara baru. Gerakan tersebut tentunya dapat menimbulkan perpecahan dan merusak cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Nah, bagaimana sih mengatasinya? Ternyata nak, kesadaran dari masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan adalah hal yang membuat ancaman-ancaman tersebut berhasil diatasi. Oke? Jadi, kalau bangsa Indonesia itu bersatu, maka ancaman-ancaman dari luar negeri, baik dari luar negeri, baik dari dalam negeri itu akan bisa diatasi. Oke, ancaman yang lain contohnya apa sih? Ya, ancaman lain yang muncul dari dalam negeri adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras. Oke? Nah, jadi jika ada perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan ras itu menimbulkan perpecahan bisa saja, ya. Tetapi jika bangsa Indonesia itu bisa menyikapi keberagaman tersebut dengan bijaksana, maka konflik tersebut tidak akan bisa terjadi.
Contohnya seperti apa coba? Contohnya konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit. Ya, itu terjadi di Kalimantan Tengah tahun 2001. Kemudian ada lagi konflik antar agama di Ambon. Terjadinya tahun 1999. Oke, ada lagi konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa ya, terjadi pada tahun 1998. Seperti itu. Tetapi nak, jika rakyat Indonesia dapat memandang keberagaman sebagai suatu kekayaan, maka konflik seperti ini seharusnya dapat dihindari. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semangat yang ada dalam semboyan tersebut seharusnya tidak kita lupakan. Berkat semangat tersebutlah kita dapat merasakan kebebasan di dalam kemerdekaan. Oke, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian nak, kalian harus tahu bahwa tidak semua negara memiliki budaya yang beragam seperti Indonesia. Seharusnya kita bangga kita memiliki budaya yang beragam, ya. Bahkan banyak sekali wisatawan luar negeri itu datang ke Indonesia dengan dengan bangga mereka datang ke Indonesia, ingin tinggal di Indonesia malah seperti itu ya nak ya. Nah, ketertarikan inilah merupakan bukti bahwa keberagaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas tentang menentukan keberhasilan pembangunan. Anak-anak ustazah, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan suatu tujuan ya, tentunya ada tujuannya, yaitu demi kepentingan rakyat, demi kepentingan kita semua ya. Nah, anak-anak, tujuan NKRI dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oke, nanti kalian bisa lihat di internet boleh, di buku boleh, apa bunyi alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, di dalam pembukaan undang-undang tersebut ternyata di situ ada tujuan negara yang berbunyi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi tujuan negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana sih masyarakat yang sejahtera itu ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, hidup dalam suasana aman dan damai. Oke. Jika sudah aman, damai, berarti masyarakat itu sudah sejahtera. Yang kedua, hidup makmur yang ditandai dengan terpenuhnya segala kebutuhan hidup, yaitu sandang, pangan, papan. Seperti itu ya nak ya. Kemudian yang ketiga, tersedianya berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. Apa saja contohnya fasilitas itu? Ada fasilitas kesehatan, seperti misalnya puskesmas gitu ya. Ada fasilitas ekonomi, misalnya pasar, swalayan, pertokoan gitu. Terus ada fasilitas sosial dan budaya ya, misalnya sekolah, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Terus kemudian ada fasilitas transportasi ya, seperti jalan raya dan jembatan. Anak-anak ustazah, tujuan negara dapat dicapai melalui pembangunan nasional loh. Iya, pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu apa sih ustazah? Oke, pembangunan nasional adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segala bidang kehidupan, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, anak-anak, keberhasilan pembangunan nasional ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nanti jika ada pertanyaan, keberhasilan pembangunan nasional ditandai oleh apa sih? Nah, ditandai dengan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian anak-anak, melaksanakan pembangunan nasional merupakan tugas pemerintah. Tetapi walaupun tugas pemerintah, kita sebagai warga negara tidak bisa hanya menuntut kepada pemerintah saja. Kita sebagai warga negara yang baik, ya, harus membantu dan bekerja sama dengan pemerintah agar pembangunan berjalan dengan lancar dan
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Nah, ini yang harus kalian tahu ya nak ya. Kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Jadi, faktor utama dalam pembangunan nasional itu adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan. Nah, itulah faktor utamanya. Tetapi, pembangunan akan terlambat apabila masyarakat saling berselisih satu sama lainnya. Makanya, dengan adanya kerukunan, barulah cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercipta. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini ya nak ya. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Ustazah sudah tuliskan tugas kalian hari ini. Silahkan dibaca tugasnya. Ya, ada soal-soal, silahkan kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, maka seperti biasa dikirim ke Moodle. Baiklah anak-anak, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.